urusannya, dikasih ketenangan dalam hidupnya, dikasih kelancaran, dikasih warna-warni anugerah, petunjuk dan pertolongan daripadanya subhanahu wa ta'ala. Dan juga di akhir hayatnya oleh Allah dikasih husnul khatimah, dan nanti pada hari kiamat semua mendapatkan syafaat dari junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, syafaatnya para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada dan para salihin. Semuanya tidaklah ada seorang pun yang hadir dalam majelis yang mulia ini terkecuali dicatat oleh Allah menjadi ahli surganya, diselamatkan dari api nerakanya, diselamatkan dari bencana hari kiamat, diselamatkan dari segala bencana akhirat, diselamatkan dari fitnah kubur dan siksanya. Dan semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita jalankan, terutama hadirnya kita di majelis yang agung ini, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganjar dengan sebaik-baiknya ganjaran oleh Allah. Para jemaah sekalian, malam ini merupakan malam kedua di bulan Dzulhijjah, atau disebut di bulan Rayagung. Bulan Rayagung adalah istilah baru bagi bulan Dzulhijjah. Menurut orang-orang Sunda, orang Jawa juga sama. Di bulan Rayagung, yaitu bulan yang di dalamnya ada hari raya yang agung, yakni bulan yang agung. Ya ada hari rayanya, ya agung. Sehingga disebut bulan Rayagung, karena bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung. Di dalam Dzulhijjah ada hari raya yang agung yang disebut dengan Idul Adha. Menurut sebagian pendapat ulama bahwa derajat kedudukan Idul Adha lebih tinggi daripada Idul Fitri. Sini ikhtilaf di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang menetapkan bahwa Idul Fitri itu lebih utama ketimbang Idul Adha. Tapi kebanyakan para ulama justru Idul Adha lebih utama ketimbang Idul Fitri. Namun diramaikannya oleh orang Indonesia juga Nusantara lebih
diramaikan Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Kalau suasana Idul Fitri dalam berbagai halnya sangatlah ramai, beda dengan suasana Idul Adha. Sehingga perhatian pemerintah pun kepada Idul Fitri jauh lebih besar ketimbang kepada Idul Adha. Padahal kalau melihat pendapat para ulama yang lebih banyak bahwa Idul Adha jauh lebih utama ketimbang Idul Fitri. Di dalam ayat Quran sudah dijelaskan tentang hal-hal yang mengisyaratkan kepada keutamaan, keunggulan Idul Adha. Dan 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Begitu pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Idul Adha dan 10 hari sebelumnya itu sangatlah diunggulkan, sangatlah diagungkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Sehingga dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min ayyamil ashri," atau min hadhil ashri. Tidaklah hari-hari yang mana amal soleh dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah ketimbang hari-hari yang 10, dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. yakni tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman di hari-hari termasuk di malam-malamnya dalam setiap putaran setiap tahunnya, terkecuali di 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Jadi jangan disamakan ngaji kita malam Khamis sekarang derajatnya dengan ngaji kita di malam Khamis yang sebelumnya. Karena malam Khamis sekarang ini malam Khamis yang ada di dalam 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Sehingga langkah kita, niat kita, amal kita apapun, baik sholat, saum, sedekah, silaturahmi,
baca Quran, baca salawat, zikir, dan juga hadir dalam majelis ilmu, dakwah. Apapun amal soleh, sekecil apapun amal soleh yang dilakukan di dalam waktu mulai maghrib malam 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, sampai tanggal 10 Dzulhijjah, yakni sampai maghrib malam 11 Dzulhijjah, maka amal tersebut sangat-sangat dicintai oleh Allah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ahabbu ilallah. Ahabbu ini af'al tafdil, kalimat yang menunjukkan kepada makna lebih unggul. Ahabbu yakni lebih dicintai, ilallah oleh Allah. Jadi bukan dicintai oleh Allah, tapi lebih dicintai oleh Allah. Buya berharap bahwa pengajian kita malam Khamis ini, detik-detik dan menit-menit hadirnya kita dalam majelis yang mulia seperti ini adalah pengajian yang jauh lebih dicintai oleh Allah. Sehingga diusahakan, karena dalam hidup kita ingin punya amal yang lebih dicintai oleh Allah itu susah. Dan maka pengajian malam Khamis yang di 10 hari, yang 10 malam di awal bulan Dzulhijjah ini diusahakan lebih lama daripada hadir kita di malam Khamis yang di luar itu, supaya ini menjadi celengan kita semua, ya, menjadi tabungan kita semuanya yang sangat istimewa. Mungkin orang awam menganggap sama, ketika amal soleh di malam apa saja, ketika melakukan amal soleh di hari yang mana saja. Lah, tidak. Setiap amal soleh itu ganjarannya, derajatnya itu tidak sama. Adapun di dalam keterangan ayat Quran, dalam keterangan hadis-hadis Nabi, dinyatakan di sana ada yang dinyatakan pada umumnya adalah standarnya, yakni standar derajat, standar ganjaran amal soleh yang dilakukan oleh setiap hamba dimanapun dan kapanpun. Seperti di dalam ayat Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang melakukan satu amal kebaikan, maka baginya, ya, dari Allah mendapatkan 10 kebaikan dari Allah dari satu amal solehnya. Nah, ini ukuran standar. Ini ukuran standar, karena dalam ayat-ayat lain pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan juga yang ganjarannya lebih banyak, derajatnya lebih banyak dari itu. Ada yang sampai 700 kali lipat, ada yang bighairi hisab, tanpa ada hisaban. Tanpa ada hisaban, tidak ada yang mampu, hatta malaikat pun mencatatnya saking banyaknya ganjaran.
dari satu amalan. Dari satu amalan. Ada yang bighairi hisab. Dan setiap amal soleh itu pun juga tidak sama derajatnya. Hatta di dalam deretan amal soleh yang fardu. Contoh, rukun Islam ada 5. Yang 5 ini tidak sama derajatnya. Walaupun semuanya fardu, walaupun semuanya wajib dijalankan oleh setiap muslim, syahadat dan sholat sudah lain. Syahadat itu merupakan asas. Tidak ada yang bisa mengimbangi kepada syahadat. Hatta sholat, apapun amal soleh. Lalu dibandingkan sholat dengan saum, pada wajib, pada fardu, tapi lain. Bahwa semua amalan-amalan ibadah yang zahir yang dilakukan oleh jasad manusia secara zahir, tidak ada yang lebih unggul kecuali sholat. Sholat bandingkan dengan saum, unggulan sholat. Sholat bandingkan dengan zakat, unggulan sholat. Sholat bandingkan dengan haji, unggulan sholat. Atau dengan haji ke Baitullah, tetap unggulan sholat yang 5 waktu. Semuanya fardu, tapi beda martabatnya, beda derajatnya. Begitu pula di dalam semua amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah ini beda-beda derajatnya. Dan tidak ada amalan-amalan yang sunnah yang dilakukan oleh jasad manusia yang zahir yang paling unggul kecuali sholat. Sholat itu fardunya lebih unggul dari semua amal soleh yang fardu, yang zahir, yang dilakukan oleh jasad ini. Sunnahnya sholat itu, yang sunnahnya lebih unggul daripada semua amalan-amalan yang sunnah yang dilakukan oleh jasad. Namun ketika semua amalan-amalan yang dilakukan oleh jasad dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan oleh hati, ya, akhlak-akhlak mulia yang ada dalam hati seorang mukmin, maka semua amalan-amalan yang dilakukan oleh mukmin dengan jasadnya itu di bawah derajat amal soleh yang dilakukan oleh hatinya, di bawah derajat sifat-sifat dan akhlak-akhlak mulia yang ada pada hatinya. Hatta dengan sholat dibandingkan dengan sholat sekalipun, sholat yang 5 waktu yang dilakukan oleh jasad, ketika digandengkan dengan satu saja sifat hati yang mulia seperti contoh syukur, seperti contoh sabar, kan? Tetap masih tinggian sifat sabar, sifat syukur ini ketimbang sholat yang 5 waktu. Tapi kalau antara amalan jasad dengan amalan jasad, maka sholat lebih unggul. Tapi semua amalan jasad dibandingkan dengan amalan hati lebih unggul. Di dalam amalan hati pun juga tidak sama derajatnya. Antara derajat syukur, derajat sabar, derajat ikhlas, derajat tawakal, derajat husnudzon, derajat. Semuanya amal-amal di dalam hati ini tidak sama derajatnya. Namun semuanya memiliki derajat yang sangat tinggi. Tapi di atas yang tinggi ada yang lebih tinggi, gitu kan? Sehingga pahalanya juga tidak sama. Nah,
Begitu pula dalam ilmu, bahwa ilmu yang diilhamkan oleh Allah kepada manusia itu banyak sekali. Nah, derajatnya tidak sama. Walaupun sama-sama ilmu ini mulia, walaupun sama-sama ilmu ini unggul, tapi di atas yang mulia ada yang lebih mulia, di atas yang unggul ada yang lebih unggul. Contoh, ilmu tauhid, ilmu akidah, bandingkan dengan ilmu tasawuf, yakni ilmu tazkiyah, ilmu mensucikan jiwa dari semua sifat yang tercela, ilmu membangun akhlak-akhlak yang mulia. Maka ilmu tauhid jauh lebih tinggi. Yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Lalu yang kedua adalah ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf. Yang ketiga di bawah itu adalah ilmu fikih, fikih ibadah. Ini semuanya wajib ya, ini semuanya ilmu ini wajib. Namun derajatnya tidak sama. Begitu pula ilmu-ilmu yang disunnahkan, yang berkaitan dengan amaliyah-amaliyah yang sunnah. Ini derajatnya tidak sama. Nah, setiap amalan dan setiap ilmu yang derajatnya tidak sama itu, ketika dijalankan oleh kita, oleh orang-orang yang beriman, maka nanti akan berbeda-beda lagi derajatnya nisbat kepada beberapa hal. Satu, nisbat kepada orangnya, derajat orangnya. Ini pangkat orang ini nabi, pangkat orang ini rasul, udah lain. Semua amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang nabi beda dengan yang dilakukan seorang rasul. Pangkat para rasul pun juga tidak sama. Ada yang pangkatnya luar ulul azmi, ada yang pangkatnya ulul azmi. Nanti yang dilakukan oleh ulul azmi lain martabatnya. Kenapa? Karena derajat orangnya yang berbeda-beda. Amal soleh yang dilakukan oleh seorang wali Allah yang sudah sampai kepada martabat kewalian, dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang belum ma'rifat kepada Allah, amalnya tetap sama itu. Salat pada salat, gitu kan? Saum pada saum, sedekah pada sedekah, zikir pada zikir, baca Quran pada baca Quran, tapi tidak sama nanti derajatnya. Ya. Karena bedanya apa? Bedanya martabat, derajat, pangkat dirinya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka kita tidak bisa iri kepada para wali Allah, nggak bisa menyalahkan. Kenapa wali Allah satu kata saja, kertek hati saja kok dikabulkan doanya oleh Allah, padahal permintaannya hal yang luar biasa. Kenapa saya setiap minta kepada Allah ratusan, ribuan, jutaan kali, padahal yang saya pinta hanya hal yang biasa, bukan yang luar biasa, tapi tidak didengar juga oleh Allah. Atau sekian ribu kali, sekian puluh tahun baru didengar oleh Allah, tapi wali Allah bisa jadi saat itu padahal yang dipinta yang mustahil menurut umum. Ya, hati sama-sama hati.
Lisan sama-sama lisan gitu kan. Badan sama-sama badan. Yang beda apa? Pangkat orang tersebut. Beda. Oh, ini waliullah, walinya Allah. Ini ulamanya Allah. Ini orang soleh gitu kan. Pangkat kewalian juga tidak sama. Ini wali kutub, ini wali abdal, ini wali autad, ini wali naqib atau anqob atau nuqoba, ini wali nujaba atau anjab, najib, ini wali najib ini, kan? Ini wali mufarradun, ini wali autad. Tidak sama. Allah. Lalu nisbat yang kedua yang menjadi pengaruh kepada nilai amal, pahala amal, termasuk kepada derajat doa. Yang kedua adalah nisbat kepada derajat amalnya itu sendiri. Nisbat kepada derajat ilmunya itu sendiri. Ilmu yang dikaji ilmu apa? Ilmu tauhid lain dengan ganjaran ketika kita mengkaji ilmu fikih, lain dengan ganjaran ketika kita ngaji ilmu tasawuf, lain lagi dengan ganjaran ketika ngaji ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof dan sebagainya. Walaupun niatnya untuk ibadah, tapi martabatnya nanti lain, derajatnya lain, ya, sehingga pahalanya juga lain. Lalu yang ketiga, nisbat kepada kualitas amal tersebut. Yang dimaksud kualitas amal, kualitas pengamalannya orang ini. Sholat pada sholat, tapi sholat si A dan sholat si B kenapa jadi berbeda? Oh, si A sholatnya betul apik, lebih khusyuk, gitu kan? Nah, dia sangat teliti di dalam sholatnya. Si B kurang ketelitiannya, kurang kekhusyuannya, gitu kan? Walaupun dua-duanya sama-sama diterima umpamanya oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda, tapi derajatnya lain. Salatnya sama pada salat Isya, pada salat subuh, pada salat duhur, asar, maghrib. Begitu pula dalam salat sunnah, tapi jadi lain derajatnya karena perbedaan kualitas. Ya, ini kualitas pengamalan, bukan kualitas amal, tapi kualitas pengamalannya. Ini yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, nanti ada yang membedakan kuantitas. Si A sholatnya sama, tapi ini amalan di dalam sholatnya lebih banyak ketimbang si B. Tasbihnya ini dalam ruku 11, yang ini 3, yang ini tasbihnya 3, yang ini 1. Dan lain, ini dari sisi kuantitas. Yang ini suratnya lebih panjang, yang ini lebih pendek, kan? Yang ini ya umpamanya dalam bacaannya lebih tartil, ini kurang tartil. Nah, dari sisi nanti kuantitas ini akan mempengaruhi pahala. Akan mempengaruhi pahala. Sehingga ketartilannya menyita waktu lebih lama ketimbang sholatnya yang ini. Ini lebih cepat. Nah, lama dan cepatnya ini juga menjadi pengaruh kepada pahala nanti. Sesaat kita ngaji dan 2 saat kita hadir dalam majelis ilmu
Tidak sama antara orang yang hadir dalam majelis ilmu sesaat dan 2 saat, yang 2 saat dengan 3 saat, 3 saat dengan 4 saat, tidak sama. Kan? Dari sisi kuantitas. Ini yang keberapa? Yang keempat. Lalu yang kelima, nanti ada yang membedakan pahala itu nisbat kepada tempat. Orang melakukan ibadah di tanah haram Makkah tidak sama, walaupun ibadahnya sama, kan? Walaupun kualitas pengamalannya sama, walaupun kuantitasnya juga sama. Namun ketika seseorang melakukannya di Makkah, udah lain, derajat pahalanya sudah lain dengan amal soleh yang dia lakukan di luar tanah haram. Tanah haram Makkah juga sudah beda nanti pengaruhnya dengan tanah haram Madinah. Melakukan ibadah di Masjidil Haram sudah lain dengan melakukan ibadah di luar Masjidil Haram. Melakukan ibadah di Masjidil Haram Makkah dengan di Masjidil Haram Madinah sudah tidak sama. Dan dengan Masjidil Aqsa sudah tidak sama. Nilainya tidak sama. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Karena pengaruh apa? Pengaruh tempat. Kan? Orang yang melakukan ibadah di dalam masjid lain dengan dia melakukan ibadah di luar masjid. Kan? Pengaruh tempat. Tempat itu sangat berpengaruh. Yang keberapa tuh? Yang kelima. Tuh, sehingga kita sekarang paham, ya. Ketika mendengar banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keunggulan ganjaran-ganjaran amal ibadah yang dilakukan di suatu tempat, ya, berbeda dengan ganjaran yang dilakukan di tempat lain, ganjaran amal yang dilakukan di tempat lain. Lalu yang berapa? Yang keenam. Yang keenam yang membedakan nanti nisbat kepada waktu. Melakukan amal ibadah di malam Jumat dan hari Jumat berbeda dengan melakukan ibadah di hari-hari lain. Melakukan ibadah, ingat, di tengah malam lewat, ya, jam 12 malam sampai subuh berbeda dengan apa yang dilakukan olehnya di luar waktu itu. Ya. Zikir contohnya yang dilakukan setelah salam dari sholatnya sebelum menggerakkan posisinya berbeda dengan zikir yang dilakukan di luar itu, waktu itu. Ya. Amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan, contoh di bulan Dzulqa'dah, bulan Hafid yang sudah lewat, bulan Dzulhijjah, di bulan apalagi Muharram, di bulan apalagi Rajab, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Nah, 6 bulan ini nanti berbeda dengan derajat pahala amal soleh yang dilakukan di luar bulan yang 6. Di dalam bulan yang 6 juga tidak sama antara Rajab dan antara Sya'ban. Tidak sama Sya'ban dengan Ramadan, tidak sama Ramadan dengan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Lalu dalam bulan-bulan tersebut juga tidak sama antara tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 10 bulan Dzulhijjah dengan tanggal-tanggal yang lainnya. Hatta di bulan Dzulhijjah yang dilakukan oleh seorang mukmin, amal soleh tersebut yang dilakukan mulai tanggal 11 Dzulhijjah sampai akhir tidak sama dengan apa yang dilakukan di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Apa yang membedakan, gitu kan? Yang menjadikan berbeda pengaruh
pahalanya itu, yang menjadikan berbeda pahalanya, yang menjadikan beda di sini adalah perbedaan waktu. Oh, waktunya berbeda. Ya, waktunya berbeda. Jadi jangan menganggap oh sama saja. Tidak sama. Namanya amal soleh tetap sama saja dilakukan di mana saja, kapan saja, tidak sama. Martabatnya tidak sama. Adapun keterangan nanti Quran hadits, ada yang menunjukkan kepada standar ganjaran. Ada yang memang menunjukkan kepada plus. Faham? Paham kan? Nah, makanya saum Senin dan Khamis lain dengan saum Selasa. Saum kan di awal bulan, tengah dan di akhir bulan lain dengan saum di luar itu. Saum di bulan-bulan yang agung lain dengan saum di luar bulan yang agung. Kan? Saum di hari Arafah ya, lain dengan saum di luar hari Arafah bagi yang tidak haji ini. Pahami oleh kita. Apa yang mempengaruhi adalah perbedaan waktu. Karena waktu itu tidak sama. Derajatnya di sisi Allah tidak sama. Ada yang tidak dimuliakan, ada yang dimuliakan. Ada yang dimuliakan, ada yang lebih dimuliakan. Nah, sehingga amal soleh yang dilakukan di hari-hari dan di malam-malam, kan? Yang 10 yang awal di bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah. Sholatnya lebih dicintai, ngajinya lebih dicintai, baca Qur'annya, baca sholawatnya, sodakohnya, jariyahnya lebih dicintai. Maka mumpung kita oleh Allah dimasukkan kepada waktu yang mana jika kita melakukan amal soleh apapun di waktu tersebut, maka amal soleh tersebut lebih dicintai oleh Allah, yang berefek nanti ganjarannya lebih hebat karena Allah lebih mencintai. Maka ganjarannya lebih hebat walaupun dari amal yang kecil, dari amal yang sedikit. Mumpung ya, maka kita harus betul-betul semangat ya di dalam ibadah, di dalam melakukan amal soleh, sholat, saum, sodakoh, jariyah, baca Quran, baca salawat, zikir, doa, dan hadir dalam majelis ilmu, berdakwah, dan silaturahmi, apapun amal soleh, gencarkan di waktu-waktu yang istimewa ini. Gencarkan, jangan disamakan. Ini tabungan kita yang sangat istimewa. Ya. Amalnya sama, kualitasnya sama, kuantitasnya sama, tapi nanti ganjarannya tidak sama. Karena pengaruh apa? Pengaruh waktu. Fahami oleh kita semua. Ini keberapa? Sehingga kita tahu ada amalan yang khairun min alfi syahrin, seperti amal soleh yang dilakukan di Lailatul Qadar. Amalnya sama, itu amalnya sama persis yang itu, kan? Tapi kenapa dikasih pahalanya oleh Allah beda di waktu Lailatul Qadar dan di luar waktu Lailatul Qadar, walaupun perbedaannya hanya menit dan detik. Baru saja mengamalkan amal soleh, amalnya persis yang itu, tapi sebelum terjadi Lailatul Qadar, begitu kita detik kemudian melakukan amal yang sama pas di Lailatul Qadar, lain dari Allah ganjarannya. Yang dilakukan di Lailatul Qadar, Allah kasih apresiasi ganjaran khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan Allah. Apa yang membedakan?
waktu yang berbeda. Nah, yang keberapa tuh? Itu 6. Ada yang ke-7 yang membedakan itu nisbat ketika kita berbuat kebaikan kepada orang-orang yang martabatnya berbeda. Kita berbuat kebaikan kepada Nabi, kepada Rasul. Rasul manapun ya, Rasul manapun, Nabi manapun, alaihissalatu wassalam, berbeda nanti ganjarannya dengan amal soleh kebaikan kita kepada orang yang bukan Rasul. Makanya ganjaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disamai dengan ganjaran amal soleh siapapun. Hatta sodakoh hanya sedikit saja. Sodakoh yang dilakukan oleh seorang sahabat lain dengan sodakoh yang dilakukan oleh selain sahabat Nabi, walaupun mensodakohkan gunung emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, di dalam sabilillah lain. Ingat, ketika sahabat itu melakukan kebaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala amal soleh kebaikan yang ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka amal tersebut ganjarannya menjadi kelas yang tertinggi, karena tidak ada makhluk yang paling agung yang Allah ciptakan terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Maka kita sekarang faham kenapa solawat kepada Nabi kita SAW derajatnya lebih istimewa, karena ini melakukan kebaikan kepada manusia yang paling istimewa. Faham? Melakukan kebaikan kepada ciptaan Allah yang paling agung. Mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW, mengagungkan beliau, ingat, mengingat beliau. Kenapa nilainya jauh lebih tinggi ketimbang mencintai siapapun, walaupun itu dicintai oleh Allah, sama-sama dicintai, tapi mencintai Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW itu martabat derajatnya paling hebat. Sehingga cinta kepada Nabi kita harus di kelas tertinggi, kan? Harus di kelas tertinggi. Setelah Allah, baginda Nabi besar Muhammad SAW, lalu silahkan kita mencintai para kekasih Allah semuanya, tapi di bawah dengan kecintaan kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib cinta kepada para nabi, para rasul, kita wajib cinta kepada para wali, para ulama, para syuhada, para solehin dan mukminin mukminat. Namun itu semuanya di bawah derajat kecintaan kepada Allah dan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahami oleh kita, ya, mengingat Nabi kita lain derajatnya, sehingga disebutkan dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak. Mengingat Nabi itu, masya Allah, rafa'na menjadi amalan yang marfu', yang ditinggikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita ingat si A, kita ingat si B, kita ingat si C, walaupun yang diingat orang-orang mulia di sisi Allah berbeda dengan ketika kita ingat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lain. Makanya para ulama banyak yang mendidik murid-muridnya, jamaahnya, umatnya untuk sering mengingat Nabi dengan membaca kisah Nabi, hikayat Nabi, maulid Nabi, dan sebagainya, baca berjanji. Kenapa? Amalan itu sangatlah istimewa. Ingat Nabi itu beda dengan ingat seorang wali, ingat seorang ulama, beda. Allah, 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 Allah. Faham? Faham? Nah, berbuat kebaikan di dalam hadis disebutkan, diriwayatkan oleh para ahli hadis, termasuk Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan hadis ini. Ya, kalau kita sedekah, ya, kepada
orang muslim ya, dan kepada orang yang kafir. Sedekah itu tetap dapat ganjaran 10 kali lipat ganjarannya. Tapi derajatnya lain ketika yang dikasih oleh kita, ketika kita berbuat kebaikan kepada muslim dan kepada non muslim lain. Sama-sama dapat ganjaran, sama-sama dapat ganjaran, tapi ganjarannya lain. Sedekah kepada muslim jauh lebih tinggi derajatnya. Muslim yang soleh jauh lebih tinggi derajatnya. Muslim saudara sendiri itu kan lebih tinggi derajatnya, itu kan. Antara muslim yang jauh dengan muslim yang lebih dekat, tetangga sendiri, jauh lebih besar derajat pahala kebaikan yang dilakukan kepada muslim yang lebih dekat. Ya. Kebaikan kepada tetangga lain dengan kebaikan kepada yang jauh, gitu kan. Lalu juga derajat kebaikan kita kepada ulama, ya, lain kepada ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang bukan ulama, belum sampai martabatnya kepada ulama. Dan sehingga di dalam bab sedekah saja, kalau kita sedekah kepada orang tua sendiri itu nilainya menjadi 100.000 ya, lipat. Seperti kita melakukan amal soleh di tanah haram Mekah. Makanya kita suka berat kalau berbuat kebaikan kepada orang tua. Ya, Kak Indung bapak mah hayangna menta. Hayangnya apa? Menta. Lain hayang merek Kak Indung bapak teh, hayangna menta, digoda oleh setan. Karena kalau berbuat kebaikan kepada orang tua itu 100.000 kali lipat. Ada kebaikan yang lebih tinggi dari itu, ada kebaikan kepada ulama. Kalau kita berbuat baik kepada ulama, berkhidmah kepada ulama, membela perjuangan ulama, juga berjuang bersama ulama-ulama Allah, itu sampai kepada 900.000 kali lipat. 900.000 kali lipat. Sedekahnya sama, kan? Pelayanannya sama, tapi lain. Yang dilayaninya ini ulama Allah, ini orang biasa, itu kan, bukan ulama Allah. Lain nanti derajatnya. Kalau kita bisa berbuat baik kepada Rasul, ya, seorang Rasul, siapapun itu, alaihi wassalatu wassalam, maka ganjarannya bighairi hisabin, tanpa ada hisaban, tanpa ada perhitungan. Nah, ini pengaruh perbedaan apa? Perbedaan orang di mana kita berbuat baik kepadanya. Nah, Allah, maka kita kalau ingin mendapatkan tabungan yang lebih istimewa, ya, yang kelasnya nanti di dalamnya bukan recehan, ada yang numpuk tapi recehan, kan? Ada yang sedikit tapi dolar, lain itu kan. Satu gepok yang 1.000 perakan itu kan lebih tebal dengan satu gepok dolar. Ya, sama nggak kira-kira nilainya? Nggak sama nilainya, kan? Maka ketika kita menemukan jalan, di mana ketika kita masuk jalan tersebut, meniti jalan tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Cepat loncat kepada jalan tersebut, cepat lari di jalan tersebut, jangan disia-siakan. Ingat, jangan menyia-nyiakan 10 hari bulan Dzul Hijjah yang awal ini nih. Jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Makanya sengaja, ya, Buya membedakan pengajian malam khamisan, tuh, untuk apa? Supaya tabungan kita itu di dalamnya ini dolar-dolar, euro-euro nih, ya, di dalamnya. Kenapa? Karena sekarang pengajian kita di malam khamis, ya, di malam apa? 10 hari. 10 malam yang awal di bulan Dzul Hijjah, yang mana dalam hadis sahih, bukan dhaif hadisnya, tapi hadisnya sahih. Ingat, lihat dalam sahih Muslim, hadisnya sahih, bukan dhaif. Ingat bahwa Nabi mengatakan tidak ada
hari-hari yang mana kalau kita melakukan amal soleh di hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah, gak ada ketimbang amal soleh yang dilakukan di hari-hari dan di malam-malam yang awal di bulan Dzul Hijjah. Maka perbanyak saum, perbanyak sedekah, perbanyak jariyah, perbanyak sholat, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir. Hadir di majelis ilmu harus lebih sering, harus lebih banyak. Supaya apa? Ini tabungannya lain, tabungan euro semua ini, ya. Tabungan, wah ini mah tabungan dolar semuanya nih. Mudah-mudahan walaupun umur kita singkat, umur kita pendek, tapi punya tabungan yang begitu hebat gitu kan. Ya mudah-mudahan ini menjadi celengan dan tabungan kita yang akan kita raih, ya. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan derajat ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, dan juga Buya mengajak kepada semua umat Islam, wabil khusus di Ma'asyifa, untuk sama-sama bisa berkurban, ya, untuk sama-sama bisa berkurban dengan domba, dengan sapi, dengan munding, gitu kan? Silahkan dengan binatang-binatang yang sah untuk dikurbankan, ya. Berkurban kita usahakan minimal dari satu keluarga satu domba, itu minimal. Saya satu keluarga ada 5 orang, tapi pingin seorang-seorangnya satu domba, itu lebih utama. Saya pingin seorang tapi sapi, itu lebih utama. Pokoknya minimal satu keluarga kita punya istri 1, punya anak 5, satu domba saja setiap tahun. Hukumnya sunnah muakkadah. Dalam mazhab yang lain kurban itu wajib. Sehingga kalau kita menyembelih kurban dalam mazhab yang lain tidak boleh dimakan oleh kita, tidak boleh dimakan oleh orang-orang yang mana kita wajib memberikan resiko kepadanya, seperti anak dan seperti orang tua. Jangan. Kenapa? Karena dalam mazhab lain kurban itu hukumnya wajib. Tadi kalau dalam mazhab Syafi'i kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, seperti akikah, kan? Seperti akikah. Boleh kita memakannya, boleh kita memakannya, tapi jangan menghabisin yang lain. Ya, boleh. Ya, kalau dinadarkan kurbannya oleh kita, maka yang sunnah berubah menjadi wajib. Kita jangan memakan, kita jangan memberi makan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, karena sekarang sudah wajib karena dinadarkan oleh kita. Ya, usahakan bisa berkurban, karena tidak ada amalan di dalam hadis sahih yang lebih dicintai oleh Allah di hari Idul Adha terkecuali adalah mengalirkan darah. Berkurban ini amalan yang paling diistimewakan oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, yang dilakukan di hari Idul Adha dan hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 itu. Dan juga kepada siapapun yang ingin menitipkan kurbannya di pesantren Asy-Syifa ini, oleh Buya diterima, ya, mau sapinya mau dombanya. Dan di sini penyalurannya alhamdulillah nih, kita punya para santri banyak. Itu untuk para santri, orang-orang yang ngaji setiap siang dan malam. Ya, kalau yang mau nanti tinggal dikirimkan aja ke sini. Imma tanggal 10, wa imma tanggal 11, wa imma tanggal 12, wa imma tanggal 13. Terakhir tanggal 13 hari tasyrik, kan? Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah. Alhamdulillah, semalam suntuk kita hadir dalam majelis yang agung ini. Semoga-mudahan ini menjadi tabungan kita, sehingga semua dosa kita dihapus oleh Allah, ya. Semua aib kita ditutupi oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan.